Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ba'd. Wa ya jamaah, sejabal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagaimana perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, as-sunnatu indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dibahas oleh Al-Imam Ahmad di dalam pembahasan yang sebelumnya di dalam kitab Usul As-Sunnah, prinsip-prinsip dasar As-Sunnah, cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bahwasanya ahli sunnah senantiasa berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sebaik-baik umat manusia yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling baik di antara umat-umat Islam yang ada. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Sahih beliau menulis kitab Fadail As-Sahabah radhiyallahu taala anhum, bab tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, prinsip dasar akidah ahlus sunnah dari kalangan as-salaf adalah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, mencintai mereka, memberikan nama-nama untuk anak-anak mereka, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Kalau kita membuka sirah para sahabat yang besar, kita akan dapati mereka memberikan nama anak-anak mereka pun dengan nama para sahabat-sahabat yang lainnya, seperti Ali memberikan nama anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman, karena kecintaan kepada para sahabat yang utama. Dan telah dijelaskan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, mereka adalah sebaik-baik para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan kita senantiasa dari dahulu mendengarkan para khatib kita ketika mendoakan di akhir khutbah mereka, mendoakan para sahabat, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, mereka yang mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kesalahan orang-orang yang telah mendahului kami dari kalangan orang-orang beriman, dan janganlah Engkau menjadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami atau orang-orang beriman yang lainnya. Dan di dalam kehidupan kita sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita semua, mewafatkan kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka di antara saudara-saudara kita ada yang mendahului kita semua, maka kewajiban kita mendoakan kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang disebutkan tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga kewajiban ahlus sunnah senantiasa memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencela mereka, menyelisihi akidah ar-Rafidhah dan akidah al-Khawarij. Ahlus sunnah berada di tengah, mencintai para sahabat Rasulullah
dan tidak menyebutkan kekurangan mereka, tidak mencela kekurangan mereka. Abu Sufyan yang masuk Islam di akhir-akhir dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia karena termasuk ke dalam golongan para sahabat. Meskipun dari sisi keutamaan jauh dibandingkan dengan Abu Bakar dan sahabat utama yang lainnya, tetapi ahli sunnah semuanya sepakat untuk mencintai seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan ini bagian dari akidah, bagian dari prinsip dasar yang harus kita ketahui, harus kita imani. Mengapa pembahasan ini terus diulang? Karena ini semua prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, supaya tidak ada di antara umat Islam yang mungkin karena ketidaktahuannya mencela seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sahabat fulan masuk Islam karena terpaksa, karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mereka misalkan untuk menolak dakwah Rasulullah setelah kota Makkah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Maka ahli sunnah senantiasa mencintai mereka semua, tidak ada yang mencela mereka. Berbeda dengan orang-orang Ar-Rafidhah, orang-orang Al-Khawarij, mereka mentakfir para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada salah seorang yang mencela sahabat Rasulullah, kita mengetahui bahwasanya orang ini jahil akan prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Lanjutkan pembahasan di dalam menjelaskan fadail as-sahabah, ditulis oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau, di dalam kumpulan kitab-kitab di dalam Sahih Muslim, menjelaskan keutamaan-keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin sudah dibahas. Dari yang pertama disusun oleh Al-Imam Muslim keutamaan tentang Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang pembahasan sebelumnya dibahas tentang keutamaan sahabat yang bernama Julaibib yang mati dalam keadaan belum mandi junub, setelah menikah langsung ikut berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung mati, dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya hadza minni wa ana minhu wa hadza minni wa ana minhu. Julaibib termasuk bagian orang-orang yang mengikutiku cara beragama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku termasuk bagian dari dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim menjelaskan keutamaan Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang dengan dakwah beliau kembali ke kaumnya, maka seluruh kaumnya masuk Islam. Tadinya awalnya setengahnya, kemudian didakwahkan lagi untuk masuk Islam, masuk setengahnya lagi, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Al-Madinah, seluruh kaumnya dari Bani Ghifar masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu orang yang mengumumkan keislamannya di hadapan kufar Quraisy, dan dia disiksa, dipukul mendapatkan perlawanan dari orang-orang kufar Quraisy. Setelah itu ditolong oleh beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh diantaranya adalah Al-Abbas, dan mungkin ketika itu belum masuk Islam ya. Kemudian kembali mengumumkan keislamannya lagi, dihajar lagi oleh orang-orang kufar Quraisy, ditolong lagi oleh Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan seingat saya di dalam beberapa riwayat, Abu Dzar pernah memanggil Bilal ibn Abi Rabah dengan panggilan yang buruk. Maka Rasulullah pun marah kepada Abu Dzar, dan di dalam beberapa riwayat seingat saya Abu Dzar meminta kepada Bilal untuk diinjak kepalanya oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Tetapi Abu Dzar setelah itu meminta maaf kepada Bilal, dan Bilal pun memaafkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dengan memanggil panggilan yang buruk kepada Bilal. Dan telah disebutkan keutamaan Bilal yang mana Rasulullah telah mendengar bunyi atau suara sendalnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa melaksanakan salat sunnah setelah berwudu.
dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikenal di dalam ilmu al-hadis dengan sunnah taqririyah, atau di dalam ilmu usul fiqh dikenal dengan nama sunnah taqririyah, bahwasanya Rasulullah tidak melakukan suatu amalan tetapi ada salah seorang dari sahabat yang melakukan suatu amalan dan dibenarkan amalan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi sunnah yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau tidak melakukannya. Adapun sesuatu hal yang dilakukan oleh para sahabat dan suatu hal tersebut adalah hal yang salah, maka pasti akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan Rasulullah tidak mengetahui adanya sebuah keburukan, tidak mengetahui adanya sebuah maksiat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti menegur, Allah pasti mengabarkan kepada Rasulullah tentang suatu hal yang menyelisihi aturan Allah ketika Rasulullah masih hidup. Maka ketika ada sahabat yang melakukan perbuatan yang salah, langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah tentang perbuatan sahabat tersebut, kemudian disebutkan oleh Rasulullah ketika sedang di dalam majelis tidak menyebutkan namanya. Aku mendengar ada seseorang yang mengatakan ini dan itu, aku mendengar ada seseorang yang melakukan ini dan itu, maka ini adalah hal yang tidak benar, ini hal yang salah. Langsung dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak dilakukan oleh Rasulullah kemudian diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan, maka ini adalah hal yang benar. Ini hal yang diperbolehkan di dalam syariat agama Islam. Maka dari riwayat-riwayat ini kita mengetahui bahwasanya semua amaliyah ibadah kita harus mengikuti apa yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Dan tidak boleh bagi kita melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu telah terputus. Rasulullah telah wafat dan wahyu telah terputus. Maka kewajiban umat Islam Ahlus Sunnah mencontoh apa yang telah ada dari Rasulullah atau diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim menjelaskan keutamaan sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah, kata Jarir bin Abdullah, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa dhahika. Rasulullah tidak pernah menghalangiku untuk aku bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam semenjak aku masuk Islam, dan tidaklah Rasulullah bertemu denganku melainkan beliau tertawa, tersenyum. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika bertemu dengan sahabat yang lain berbahagia, menunjukkan wajah yang berbahagia, tersenyum, dan ini adalah sedekah yang paling baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didoakan oleh Rasulullah, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyya. Ketika Rasulullah diadukan oleh Jarir bin Abdullah bahwasanya dia tidak kuat untuk berada di atas kuda, maka diajarkan oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah, Allahumma tsabbithu, ya Allah teguhkanlah dia, waj'alhu hadiyan mahdiyya, jadikanlah dia orang yang memberikan petunjuk dan juga telah diberikan petunjuk oleh Engkau, ya Allah. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sebuah tempat yang dikenal dengan nama Dzul Khalisah atau Dzul Khalasah. Ini sebuah tempat yang dibangun untuk menandingi Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Di dalamnya banyak berhala-berhalanya. Kemudian ada juga dikenal dengan namanya Al-Ka'bah Al-Yamaniyah wal Ka'bah Asy-Syamiyah.
Jadi orang-orang banyak juga yang membuat bangunan-bangunan meniru seperti Baitullah yang ada di Al-Masjidil Haram, Al-Ka'bah, Al-Musharrafah yang dahulu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Dan banyak orang-orang yang pergi ke sana untuk melakukan ibadah. Maka Rasulullah bertanya kepada Jarir bin Abdullah, hal anta murihi min Dzil Khalasah wal Ka'bah al-Yamaniyah wal Ka'bah asy-Syamiyah? Apakah engkau bisa menghancurkan semua yang disembah itu, selain semua yang dijadikan tujuan ibadah, selain Al-Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di Al-Masjidil Haram, yang ada di Makkah? Maka Jarir bin Abdullah, fanafartu ilaihi fi 150 min ahmas fakasarna wa qatalna man wajadna indahu fa'ataituhu fa akhbartuhu faqala fada'a lana wa li ahmas. Maka aku pergi bersama 150 orang dari Bani Ahmas dan kami semua menghancurkan berhala-berhala yang ada di Dzil Khalisah, itu Dzil Khalasah, atau yang ada di wilayah Yaman dan yang ada di wilayah Syam, dan membunuh semua orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Dan didoakan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyya. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kunut al-witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib di dalam kunut al-witir, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah. Maka boleh bagi kita mendoakan orang lain untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdihi, Allahumma yahdi, Allahumma yahdi, hadahullah. Maka ini semua adalah yang diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa kita sehari-hari, semoga Allah memberikannya hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya untuk mengenal agama al-Islam bagi saudara kita yang mungkin belum mengenal agama Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah menjelaskan hadis-hadis tentang keutamaan Abdullah bin Abbas, anak dari Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupu dari Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Dan Rasulullah juga memiliki istri yang bernama Maimunah bintul Harith, dan Maimunah bintul Harith ini adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas sering dari kecil menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah sepupu dari Abdullah bin Abbas, tapi salah satu istri Rasulullah yang bernama Maimunah bintul Harith adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Maka hadis tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yang mana ketika beliau masih remaja, ketika menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah bintul Harith istri Rasulullah SAW, Ibnu Abbas sengaja untuk melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam hari. Dan ketika Rasulullah bangun di malam hari, Abdullah Ibnu Abbas ikut bangun. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat malam. Dan di hadisnya di dalam kitab Bulughul Maram, ada di dalam kitab salat-salat sunnah di dalam bab salat an-nawafil. Abdullah bin Abbas berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diputar kepalanya oleh Rasulullah suruh pindah ke sebelah kanan. Maka kalau kita sholat berdua, imam dengan makmum berada di hampir sejajar, ya, atau di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal sejajar, tidak ada jarak, sama berdiri sejajar. Diputar oleh Rasulullah yang tadinya berdiri di sebelah kiri, diputar ke arah sebelah kanan. Aku kira Rasulullah setelah selesai membaca surat Al-Baqarah akan ruku, kata Abdullah bin Abbas. Ternyata Rasulullah melanjutkan bacaan beliau di rakaat pertama itu dengan membaca surat Ali Imran. Wah, diikuti terus oleh Abdullah bin Abbas. Aku kira setelah selesai membaca surat Ali Imran Rasulullah akan ruku, tetapi ternyata Rasulullah
terus membaca sampai surat An-Nisa sampai habis, dan hadisnya seperti itu. Panjang hadisnya, dan kata Ibnu Abbas panjang salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau bangun juga mendekati waktu subuh. Maka bagi kita jemaah semua, tidak mengapa kita bangun mendekati waktu subuh jam 4 atau jam 4 lewat untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan salat sunnah meskipun hanya 1 rakaat. Kalau sebelum tidur dia belum melaksanakan salat witir, maka dia tutup dengan salat witir 1 rakaat. Kalau sebelum tidur dia sudah melaksanakan salat witir, maka ketika sebelum salat subuh masih ada keutamaan melaksanakan salat malam, maka dia melaksanakan salat sunnah semampunya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Karena kata Rasulullah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa as-thuluthul akhiru minal lail. Allah turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia mencari para hamba-hambanya yang melaksanakan salat malam, yang meminta kepada Allah, pasti kuberikan, kata Allah. Yang meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Yang meminta perlindungan kepadaku, pasti ku berikan perlindungan. Maka ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat malam. Dan riwayat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, keutamaan Abdullah bin Abbas yang pada suatu ketika menemani Rasulullah sedang menunaikan hajat. Ketika Rasulullah memasuki tempat untuk menunaikan hajat, maka Abdullah bin Abbas membawakan seember air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah keluar, tiba-tiba melihat ada air yang di seember air dan bertanya kepada para sahabat yang lainnya, siapa yang membawakan saya air ini? Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas atau sahabat yang lainnya Ibnu Abbas. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih, memahami agama ini dan memahami tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, sahabat Nabi yang utama yang setelah Rasulullah meninggal kembali ke Makkah dan menjadi ulama dari kalangan as-sahabah, mengajarkan ilmu yang dimiliki olehnya kepada para at-tabi'in. Dan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk salah satu seorang yang ahli tafsir dan memiliki tafsir sendiri, namanya tafsir Ibnu Abbas. Kemudian dilanjutkan oleh, dan boleh bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam An-Nawawi, supaya dipahamkan agama sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia paham agama dan jadikanlah dia memahami takwil, yang salah satu artinya adalah tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas punya banyak ijtihad sendiri yang menyelisihi para sahabat Nabi yang lainnya di dalam beberapa permasalahan fikih, dan beliau mengikuti apa yang beliau anggap ijtihadnya itu lebih mendekati kebenaran. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim menjelaskan keutamaan Abdullah bin Umar. Nah, ini juga hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah setelah menjelaskan keutamaan Abdullah bin Abbas. Ini sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang semuanya menjadi ulama. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas anaknya Al-Abbas, paman Rasulullah. Abdullah bin Umar anaknya Umar ibn Al-Khattab. Kemudian Abdullah bin Amr ibn Al-As anaknya Amr ibn Al-As. Dan satu lagi Abdullah bin Mas'ud, yang kemarin pembahasan sudah dijelaskan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud, kata salah seorang sahabat di antaranya Abu Musa Al-Ash'ari, dahulu aku mengira Abdullah bin Mas'ud termasuk ke dalam Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking dekatnya dengan Rasulullah, dan begitu juga dengan ibunya, kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala.
Dan Abdullah bin Mas'ud orang yang paling memahami Al-Quran, kata beliau. Kalau ada orang yang lebih paham Al-Quran daripada diriku, maka aku akan mendatangi orang tersebut dan aku akan belajar darinya, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk Islam. Sedangkan Abdullah bin Abbas ketika itu masih kecil, ya, masih anak-anak, kemudian masih berusia remaja. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud sudah lebih dewasa ketika itu. Kemudian keutamaan Abdullah bin Umar adalah dia pernah bermimpi. Kata Ibnu Umar, "Ra'aitu fil manami ka'anna fi yadayya qit'ata istabraq." Aku bermimpi di dalam mimpiku, di tanganku ada sebuah kain yang terbuat dari istabraq, seperti jenis kain sutra. "Walaysa makanun uridu minal jannah illa tarat ilaih." Dan tidak ada tempat di dalam surganya Allah melainkan aku pergi dengan kain tersebut, kata Abdullah bin Umar. Faqasastuhu ala Hafsah. Aku menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi, kepada Hafsah, kakakku, dan dia adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqassathu Hafsatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu ara Abdullah rajulan salihah. Dan setelah diceritakan oleh kakaknya yang bernama Hafsah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata bahwasanya ara Abdullah, aku memandang Abdullah bin Umar adalah seorang pemuda yang saleh. Jadi takwil mimpi Abdullah bin Umar ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah seorang yang saleh, memiliki agama yang baik. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, para sahabat biasa ketika mereka bermimpi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang artinya. Di riwayat yang berikutnya, kana ar-rajul fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah. Kata Abdullah bin Umar, para sahabat Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah ketika mereka bermimpi, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya apa dari arti dari mimpi tersebut. Fatamannaitu an ara ru'ya aqussuha 'ala nabi. Dan aku ketika itu juga ingin memiliki sebuah mimpi yang aku lihat di dalam tidurku sehingga aku bisa bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah pun diceritakan oleh Abdullah bin Umar di riwayat yang berikutnya, atau diceritakan juga kepada saudari kakaknya yang bernama Hafsah, kemudian bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang riwayat yang hampir mirip dengan riwayat yang sebelumnya, melihat dirinya berada di dalam surga. Kemudian di riwayat yang berikutnya, aku melihat neraka tertutup dan setelah itu aku di dalam mimpiku berdoa, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, wa a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka-Mu ya Allah sebanyak 3 kali. Maka setelah itu diceritakan kepada Hafsah dan Hafsah bercerita kepada Rasulullah dan Rasulullah mengabarkan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar kalau dia bangun untuk melaksanakan salat malam. Maka dari hadis ini kita mengetahui keutamaan salat malam dan sempurnanya salat malam dilakukan oleh seorang adalah dia melaksanakan 11 rakaat atau 13 rakaat di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kalian bertanya tentang panjang dan baiknya salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salat beliau panjang dan baik, bagus gerakannya. Maka kita berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun hanya melaksanakan salat sunnah 2 rakaat saja atau hanya 1 rakaat saja sebelum salat subuh. Kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita meminta kepada Allah semua kebaikan dunia sehingga bisa
beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan di hadis berikutnya tentang keutamaan Anas bin Malik yang diberikan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, tidak mengapa bagi seorang meminta supaya diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak hanya sekedar meminta harta yang banyak, tidak hanya sekedar meminta anak yang banyak, tetapi meminta juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari harta dan anak yang banyak tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qad da'a lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi an yubarika lahu fihi wa mata burika fihi lam yakun fihi fitnatun wa lam yahsul bisababihi dararun. Jadi Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik supaya diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya, dan didoakan untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menjadi fitnah. Maka wajib bagi kita semua jemaah ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, misalkan harta yang banyak, anak yang banyak, dengan meminta juga kepada Allah supaya diberkahi dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka tidak mengapa dijelaskan oleh para ulama kita meminta untuk diri kita, Allahumma akthir mali misalkan, wa waladi, ya Allah perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, wa barik li fi ma a'taitani, dan berkahilah aku terhadap apa yang telah Engkau berikan padaku. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Dan keutamaan ibunya Ummu Sulaim sudah dibahas oleh Imam Muslim di pembahasan yang sebelumnya, yang menikah dengan Abu Talha, yang memiliki anak keturunan yang menjadi orang-orang saleh semuanya. Begitu juga dengan Anas bin Malik ketika dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, hadza khadimuka Anas, ud'u Allah lah. Ya Rasulullah, aku menjadikan anakku ini Anas bin Malik menjadi pelayanmu, maka doakanlah untuknya, kata Ummu Sulaim ibu dari Anas. Maka didoakan oleh Rasulullah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Maka tidak mengapa kita meminta kebaikan dunia, banyaknya harta yang kita meminta untuk kebaikan diri kita, banyaknya anak, tetapi jangan lupa untuk meminta juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di riwayat berikutnya kata Anas bin Malik, faqala Anas, wallahi inna mali lakatsir, demi Allah hartaku banyak. Peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa walada waladi yata'aduna ala nahwil mi'ah al-yawm. Sesungguhnya anakku dan cucu-cucuku kuhitung semuanya sekarang jumlahnya pada hari ini ada sekitar 100, kata Anas bin Malik. Di hadis yang berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan perkataan Anas bin Malik, demi Allah sesungguhnya setelah Rasulullah meninggal, Allah Subhanahu wa taala memperbanyak hartaku, memperbanyak anak keturunanku, dan bahkan saat ini kuhitung mereka semua ada 100. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam beberapa riwayat, wa an Anas annahu dafana min auladihi qabla maqdam al-Hajjaj ibn Yusuf 120. Dibawakan riwayatnya oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa bahkan Anas bin Malik semasa hidup beliau menyaksikan anak keturunannya sekitar 120 orang dikubur. Artinya mendahului Anas bin Malik sekitar 120 orang dari kalangan anak dan cucu-cucunya, kata Al-Imam An-Nawawi, dan riwayatnya di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan dia juga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta umur yang panjang kepada Allah, umur yang diperbanyak, dipanjangkan oleh Allah dengan
catatan juga meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita yang panjang di atas taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik juga pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ada 3 doa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha da'awat. Rasulullah pernah mendoakanku 3 macam doa. Faqad ra'aitu minha isnataini fid dunya. Aku telah melihatnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dua doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku dari 3 doa tersebut. Wa ana arju ats-tsalitsata fil akhirah, dan aku belum melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan doa Rasulullah yang ketiga untukku, dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa yang ketiga tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di al-akhirah. Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa langsung mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak bagi seorang hamba. Kalaupun tidak, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari dirinya keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, akan menimpa dirinya, maka palingkan dirinya dari keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, kata para ulama, adalah supaya menjadi timbangan kebaikan untuk dirinya di hari kiamat nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan sebuah rahasia kepada Anas bin Malik, bahwasanya ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abul ma'al ghilman fa sallama alaina. Aku pernah bermain bersama teman-temanku, kemudian Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepada kami, dan ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menebarkan salam kepada anak-anak kecil, kepada orang-orang yang masih lebih muda usianya daripada kita. Kita melihat anak-anak remaja bermain, maka kita sampaikan salam kepada mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyampaikan salam kepada Anas bin Malik dan kawan-kawannya. Faba'athani ila hajah, kemudian Rasulullah mengutusku untuk suatu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, dan aku pulang agak terlambat, kata Anas bin Malik. Falamma ji'tu qalat ma habasak, apa yang menghalangimu, apa yang menjadikan engkau terlambat, kata Ummu Sulaim kepada anaknya Anas. Faqultu ba'athani Rasulullah li hajah. Rasulullah mengutusku untuk suatu urusan, untuk suatu hajat. Innaha sirrun ma hajatuhu, qultu innaha sirrun, apa hajatnya? Itu rahasia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuhadditsanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu jangan engkau berikan kepada orang lain tentang rahasia tersebut. Maka dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Abdullah bin Umar, keutamaan Anas bin Malik, kemudian keutamaan Jarir bin Abdullah, di dalam hadis-hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan semua para sahabat untuk mendapatkan kebaikan baik dunia maupun di akhirat. Maka tidak mengapa bagi kita semua untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kita juga disukai untuk senantiasa mendoakan orang-orang yang lebih muda daripada kita, mendoakan kebaikan, semoga engkau mendapatkan kebaikan ini dan itu, karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah menjelaskan keutamaan Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Al-Yahud yang masuk Islam.
Dan di dalam beberapa kitab, di dalam kitab Sahih Muslim yang pernah saya baca juga, Abdullah bin Salam mengetahui bahwasanya di dalam kitab At-Taurat tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah mendatangi orang-orang al-Yahudi dan mereka berusaha menutupi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikabarkan oleh Abdullah bin Salam bahwasanya di dalam kitab At-Taurat pun ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutupi oleh mereka. Tapi mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sombongan mereka, tidak mau beriman kepada Rasulullah yang dari kalangan Al-Arab, bukan dari kalangan mereka. Maka akidah Ahlus Sunnah jamaah semuanya meyakini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita untuk senantiasa mencintai mereka, memuliakan mereka semua dan mencontoh mereka semua di dalam amaliyah ibadah yang mereka lakukan, tata cara beribadah yang mereka ajarkan dari yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah Ahli Sunnah senantiasa mencintai mereka, menyelisihi orang-orang Ar-Rafidhah dan Al-Khawarij yang mentakfir sebagian para sahabat Rasulullah. Ini ucapan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melaknat sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah. Ahli Sunnah senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik kepada kita semua sampai akhirat hayat kita, senantiasa menjadi kita teguh di atas sunnah Rasulullah, di atas tauhid, di atas agama Islam, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah memanggil kita semua dan mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.